Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan banyak ditanyakan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas hubungan suami istri secara alami tanpa harus mengandalkan obat-obatan atau suplemen kimia. Sebenarnya, banyak pasangan yang berpikir bahwa ketika gairah menurun atau performa berkurang, solusinya adalah minum obat kuat. Padahal ada banyak cara alami yang jauh lebih aman, lebih sehat, dan efeknya bisa bertahan lama. Dan di sesi ini, saya akan jelaskan satu persatu. Dari gaya hidup, makanan, hingga faktor psikologis, semuanya bisa membantu meningkatkan keharmonisan dan kedekatan secara alami. Herba segmen pertama. Tips praktis harian untuk meningkatkan keharmonisan. Hubungan yang hangat dan harmonis tidak dibangun dalam satu malam, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kadang kita berpikir romantis itu harus mahal atau besar, padahal sebenarnya sederhana. Contohnya seperti ucapkan terima kasih dan maaf setiap hari, walau untuk hal kecil. Sentuhan ringan seperti menggenggam tangan, menatap mata, atau pelukan singkat bisa sangat berarti. Makan bersama tanpa gangguan ponsel, biarkan waktu itu hanya untuk berdua. Tidur berdekatan karena kontak fisik meningkatkan hormon oksitosin, hormon kebahagiaan yang mempererat ikatan emosional. Dan satu hal penting, hargai ruang pribadi pasangan. Kedekatan tidak selalu berarti selalu bersama. Kadang memberi ruang untuk tumbuh justru membuat hubungan lebih kuat. Cinta itu seperti tanaman, butuh perhatian tapi juga butuh udara untuk bernafas. Herba segmen kedua. Dari makanan dan nutrisi. Sebelum bicara hal lain, mari mulai dari hal paling sederhana, makanan. Tubuh kita memproduksi hormon yang berperan besar dalam gairah dan energi. Salah satunya adalah hormon testosteron pada pria dan estrogen serta oksitosin pada wanita. Nah, produksi hormon-hormon ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan setiap hari. Beberapa makanan yang bisa membantu meningkatkan hormon alami diantaranya alpukat, yang kaya lemak sehat dan vitamin E. Kacang almond dan kenari sumber zinc alami yang mendukung stamina. Dark coklat karena dapat meningkatkan hormon serotonin, hormon bahagia. Dan madu alami yang dipercaya bisa membantu aliran darah dan energi tubuh. Kuncinya bukan pada satu makanan ajaib, tapi pola makan seimbang dan bergizi. Hindari juga konsumsi alkohol berlebihan, makanan cepat saji, dan terlalu banyak gula, karena bisa menurunkan gairah. Yoga segmen ketiga. Gaya hidup sehat dan aktivitas fisik. Sekarang mari kita bahas tentang gaya hidup. Hubungan suami istri bukan hanya soal fisik tapi juga soal energi dan stamina. Olahraga teratur membantu memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga hormon tetap stabil. Coba pilih aktivitas yang menyenangkan. Yoga berpasangan, jalan pagi, atau sekedar senam ringan bersama pasangan. Dan satu lagi, selain itu, tidur yang cukup juga sangat penting. Kurang tidur bisa menurunkan hormon testosteron, membuat tubuh cepat lelah dan mempengaruhi mood. Dan jangan lupa relaksasi juga termasuk gaya hidup sehat. Stres adalah musuh terbesar bagi gairah alami. Jadi, ambil waktu untuk istirahat, menikmati musik atau meditasi bersama. Home chat segmen keempat. Sentuhan emosional dan koneksi psikologis. Hubungan yang sehat berawal dari komunikasi yang baik. Kadang masalah diranjang bukan karena fisik, tapi karena emosi dan komunikasi yang tersumbat. Coba mulai dengan hal-hal kecil seperti saling memuji, menyentuh tangan pasangan saat bicara, atau sekedar bertanya, "Bagaimana harimu?"
Kedekatan emosional ini bisa merangsang hormon oksitosin, hormon cinta, yang membuat pasangan merasa nyaman dan terikat satu sama lain. Ketika hubungan emosional kuat, otomatis hubungan fisik pun akan lebih hangat dan natural. Herba segmen 5. Ramuan tradisional dan terapi alami. Beberapa bahan alami juga bisa membantu meningkatkan vitalitas. Misalnya, jahe merah meningkatkan sirkulasi darah. Ginseng membantu meningkatkan stamina dan energi. Madu dan telur kampung yang banyak digunakan masyarakat sejak dulu. Namun, tetap perhatikan dosis dan sumbernya ya. Jangan mudah percaya pada produk yang menjanjikan hasil instan tanpa bukti medis. Selalu konsultasikan dengan dokter jika ingin mencoba suplemen herbal. Oke, topik yang keempat, faktor mental dan pola pikir. Selain tubuh, pikiran juga punya peran besar. Banyak pasangan yang merasa gagal karena terlalu fokus pada performa, bukan pada kenikmatan bersama. Cobalah untuk melihat hubungan suami istri sebagai bentuk komunikasi tubuh dan kasih sayang, bukan hanya sekedar aktivitas fisik. Ketika tekanan hilang, justru respon tubuh akan lebih alami. Jadi mulai sekarang ubah mindset. Bukan soal kuat atau tidak, tapi soal nyaman dan bahagia bersama. Ritme kehidupan dan keseimbangan energi. Satu hal yang sering saya temukan pada pasangan yang datang ke klinik adalah ketidakseimbangan ritme kehidupan. Kadang mereka terlalu sibuk bekerja, stres, kurang tidur, dan akhirnya waktu untuk berdua menjadi langka. Padahal, tubuh dan pikiran manusia punya jam biologis yang mempengaruhi energi dan gairah. Hubungan yang sehat tidak harus sering, tapi harus berkualitas dan penuh kehadiran. Tubuh kita punya siklus energi, dan momen terbaik biasanya adalah saat tubuh dalam kondisi rileks, tidak terbebani dan suasana hati sedang positif. Itulah kenapa hubungan yang spontan tanpa tekanan seringkali terasa lebih bermakna. Bagi pasangan yang sudah lama menikah, penting untuk menjaga keseimbangan ini. Misalnya dengan membuat rutinitas me time bersama. Makan malam berdua, nonton film favorit, atau sekedar berbincang santai sebelum tidur. Aktivitas sederhana ini bisa memperkuat koneksi emosional dan yang akhirnya meningkatkan hubungan fisik secara alami. Perawatan diri dan rasa percaya diri. Ini adalah segmen ke-8. Banyak yang lupa bahwa rasa percaya diri punya dampak besar dalam hubungan intim. Ketika seseorang merasa nyaman dengan dirinya, baik secara fisik maupun emosional, otomatis ia akan tampil lebih hangat dan penuh energi di hadapan pasangannya. Mulai dari hal kecil, seperti menjaga kebersihan tubuh dan aroma tubuh, memakai pakaian yang membuat kita merasa menarik, menjaga postur tubuh dan ekspresi wajah yang ramah. Dan yang paling penting, menjaga self-esteem atau harga diri. Perawatan diri bukan soal ego, tapi bentuk cinta kepada diri sendiri. Dan orang yang mencintai dirinya sendiri akan lebih mudah mencintai pasangannya dengan tulus. Saya sering bilang kepada pasien saya, "Oke, hubungan yang sehat bukan hanya soal berapa kali kalian melakukan, tapi seberapa dalam kalian saling memahami." Membangun keintiman emosional. Keintiman sejati tidak dimulai di kamar tidur, tapi di hati. Ketika pasangan saling mendengarkan, saling mendukung, dan tidak saling menghakimi, maka tubuh pun akan lebih mudah merasa nyaman. Dan saat hati nyaman, tubuh pun ikut tenang dan terbuka untuk keintiman yang lebih sehat. Cobalah setiap hari untuk bertanya pada pasangan, "Bagaimana harimu?" Beri pujian tulus tanpa menunggu momen spesial. Hindari sindiran dan ganti dengan kalimat positif. Lihat pasangan sebagai sahabat hidup, bukan sekedar pendamping. Saya percaya, hubungan yang sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang rasa aman, saling percaya, dan cinta yang tumbuh setiap hari.
Jadi kalau kamu ingin hubungan yang lebih kuat, lebih hangat, dan lebih membahagiakan, mulailah bukan dari obat, tapi dari niat untuk saling memahami. Saya Togut Sinta, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan kamu bahwa cinta dan kesehatan itu ternyata sangat erat kaitannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan jaga selalu hatimu serta pasanganmu.